kita tetap harus menjaga kesehatan. Untuk itu kita tetap harus bersukacita. Untuk memulai kebaktian kita bernyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Semuanya duduk dengan tertib, persiapkan Alkitab dan buku ND-nya. Untuk itu kita bernyanyi dari buku ND nomor 569, Ode Bata Tunglongang Dorohaku. Ayat 1 lagi ya, jadi semuanya sambil berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan memasuki pembacaan hukum Taurat. Pembacaan hukum Taurat. Taurat yang keberapa Kak untuk minggu ini? Kelima. Taurat yang kelima atau kitab yang kelima. Maka adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, saat ini mari kita sama-sama mengucapkan isi dari titah yang kelima. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mantap. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, kita akan mendengar maksud dari titah yang kelima ini. Nanti ketika Inang membacakan, adik-adik ikut kembali mengucapkannya. Maksudnya adalah
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, Terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, dan mengasihi mereka, menuruti menuruti dan menyelami jiwa mereka, dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah maksud dari titah yang kelima. Adik-adik yang ada di rumah, setiap kita mendengar titah yang kelima ini, kita pasti akan selalu mengingat sudah sejauh mana perbuatanku terhadap orang tua. Karena dari nats firman Tuhan ini diingatkan agar anak-anak yang takut dan kasih kepada Allah jangan bersikap remeh terhadap orang tua. Jangan membuat dia marah, harus menghormati, harus mengasihi, menuruti, menyelami, dan berbuat baik kepada mereka. Baik kepada orang tua kita, baik kepada pemerintah kita, dan dikatakan tadi baik kepada mereka yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, tadi Ina katakan sudah sejauh mana, sudah seperti apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Nah, firman Tuhan ini, titah ini selalu dan selalu mengingatkan kita untuk hormat, kasih, sayang kita juga harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi selama kita bersama dengan mereka, kita harus selalu mengasihinya. Karena apa adik-adik? Itu menjadi perintah firman Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ini kayaknya sudah 4 atau 5 kali ya kakak ya, kita mendengar firman Tuhan yang menjadi titah kelima, yang selalu dikumandangkan, yang selalu disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dalam pengajaran. Nah, sekarang adik-adik, Ina ingin memberikan sebuah tantangan, challenge katanya gitu ya kan, tantangan kepada adik-adik agar membuat satu video adik-adik bersama dengan orang tuanya. Apa yang bisa adik-adik perbuat sebagai bentuk yang memperlihatkan adik-adik itu menghormati, mengasihi, dan menolong orang tuanya. Nah, itu challenge-nya. Adik-adik membuat satu video bersama dengan orang tua yang menunjukkan adik-adik itu mengasihi orang tua. Ya, kira-kira seperti apa ya kakak-kakak? Adik-adik boleh memikirkannya sendiri. Apa yang kira-kira boleh adik-adik tunjukkan sebagai bentuk adik-adik mengasihi orang tua, baik itu menolong mereka, baik itu membantu pekerjaan di rumah atau lain sebagainya. Itu menjadi challenge-nya. Nanti adik-adik boleh buat dalam satu bentuk video, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp kita. Nanti kita akan melihat siapa saja sih yang sudah melakukan kehendak firman Tuhan yang di dalam titah yang kelima. Jadi adik-adik, mari untuk selalu menerapkan kasih sayang kita, cinta kita kepada orang tua kita sebagai anak-anak yang takut kepada Tuhan Allah. Karena dikatakan tadi, barang siapa yang melakukan hal yang menghormati orang tua, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang dan juga memberikan berkat-Nya. Jadilah anak-anak yang hormat kepada orang tua. Demikian titah kita pada minggu ini. Mari kita bersikap berdoa.
Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut lagu nomor 3 yaitu titah kelima. Orang tuamu supaya untuk memohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memasuki pembacaan ayat Bulanan. Ini menjadi minggu terakhir di bulan Februari. Februari. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan isi dari ayat bulan kita yang tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari kita sama-sama mengucapkan isi dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, sudah beberapa minggu kita mendengar ayat bulanan ini yang mengingatkan kepada kita untuk memilih Tuhan Allah kita, untuk kita sembah, untuk kita muliakan, untuk kita puji, dan untuk kita beribadah kepadanya. Nah, seperti Yosua pada nats firman Tuhan ini, dia memiliki satu komitmen yang berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada
Tuhan. Nah, kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, karena ini sudah di minggu terakhir di bulan Februari, maka kami dari guru sekolah minggu mengajak adik-adik untuk berkenan berpartisipasi, memberikan waktunya menghafal ayat bulanan. Tetapi kakak-kakak tidak hanya dari bulan Februari aja ya, tetapi ayat bulanan dari Januari. Dari Januari dan Februari itu menjadi tugasnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah semua, mari ikut di dalam menghafalkan ayat bulanan di bulan Januari dan di bulan Februari, agar sekiranya firman itu semakin diingat dan semakin bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi ingat ayat bulanan di bulan Februari ini, Yosua 24 ayat 15 menjadi komitmen kita untuk memilih dan untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allah kita. Ambil sikap berdoa, kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah, adik-adik masih semangat kan ibadahnya? Masih. Marilah kita bernyanyi nomor lagu 4, yaitu Satukanlah Hati Kami. Ayo adik-adik nyanyi. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibel. Jadi kakak minta adik-adik, kamu persiapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan.
berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Kami boleh merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Allah kami, di pagi ini Tuhan, di minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kuatkan kami Tuhan, dan Engkau ajari kami. Engkau berikan kami roh hikmat agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guru sekolah minggu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan adik-adik yang ada di rumah mempersiapkan Alkitabnya yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat 46. Adik-adik yang ada di rumah, Ina yakin sudah membukanya masing-masing. Nah, bagi yang belum membuka, segera dibuka Alkitabnya. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Nah, Ina akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada saat kita bersuka cita, ada saat kita berduka cita. Semuanya itu saling bergantian. Oleh karena itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya itu berputar seperti waktu. Ketika kita melihat jam kita itu ya adik-adik, dia selalu berputar. Dia selalu berputar. Pagi hari mentari, matahari terbit, dan dia akan terbenam. Nah, demikianlah kehidupan kita ini.
Nah adik-adik, bagaimana sih situasinya ketika kita merasakan kesedihan, ketika ada hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini? Misalnya ketika adik-adik tidak bisa berkumpul dengan teman-teman karena pandemi, tidak bisa keluar untuk jalan-jalan karena pandemi, kemudian juga mungkin saja ada orang tuanya yang harus kehilangan pekerjaan, mungkin ada perasaan sangat sedih, perasaan sangat, kenapa ini terjadi ya Tuhan, dan kenapa ini sudah sangat lama kami rasakan. Ada kesedihan di dalam diri kita ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan, berbagai ujian di dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia merasakan kesedihan yang luar biasa ketika banyak yang terjadi di dalam kehidupan yang di luar pemikiran kita. Hal yang tiba-tiba saja terjadi membuat kita sangat bersedih. Nah, kalau kita lihat tadi nats firman Tuhan ini, bahwa ternyata Yesus juga pernah di dalam kesedihan, di dalam kegentaran. Mengapa adik-adik? Mengapa dia merasakan kesedihan itu? Karena Yesus sudah tahu bahwa dia akan masuk atau sudah tiba waktunya dia akan disalibkan. Bahwa dia akan memikul salib yang sangat besar, yaitu dosa manusia itu sendiri. Nah adik-adik, kita melihat tadi nats firman Tuhan ini. Ketika Yesus sudah tahu waktunya akan tiba, bahwa salah satu dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot, telah menerima uang sebagai ganti dari Yesus itu sendiri, dia pergi bersama dengan murid-muridnya, murid kesayangannya. Di dalam nats firman Tuhan ini dikatakan, yaitu Yakobus, Simon Petrus, Yohanes, yaitu anak Zebedeus. Nah, mereka berempat, 3 muridnya, dan Yesus berangkat untuk naik, untuk mereka seperti yang dikatakan Yesus di dalam nats firman Tuhan ini. Mereka pergi ke taman Getsemani. Apa yang dilakukan Yesus adik-adik? Iya, Yesus di taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa sampai 3 kali tadi adik-adiknya. Dia pergi pertama sekali mencoba untuk memberikan permohonan kepada Tuhan Allah agar sekiranya cawan ataupun penderitaan itu boleh berlalu dari dirinya. Tetapi di akhir dari doa daripada Yesus yang disampaikan adalah bahwa jikalaupun harus demikian, jadilah seperti kehendak-Mu. 2 kali dia kembali berdoa, dia juga berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan ketiga kali pun demikian. Nah adik-adik yang ada di rumah, yang ingin disampaikan oleh Yesus dari nats firman Tuhan ini kepada kita adalah, ketika di dalam perjalanan kehidupan ini kita sudah mengetahui banyaknya hal yang harus kita hadapi, banyaknya tantangan yang akan kita hadapi, banyaknya rintangan yang harus kita jalani, maka Yesus menunjukkan sebuah teladan, yaitu tetaplah berdoa. Bukan sekali, tetapi berkali-kali kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, jadilah kehendak Tuhan. Maka kita melihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya adik-adik. Mereka bagaimana ketika menunggu Yesus sedang berdoa? Apa yang terjadi? Iya adik-adik, mereka tidur, mereka terlelap, mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Mereka tertidur adik-adik. Berapa kali Yesus kembali melihat mereka sedang tidur nyenyak, didapati oleh Yesus. Maka dikatakan di ayat 41, adik-adik harus mengingat ini ya, di ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Itu dia adik-adik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita harus berjaga-jaga dan tetap tekun di dalam doa. Karena jikalau satu kali saja kita lengah, maka iblis akan datang menyerang. Iblis akan datang menangkap kita. Seperti murid-murid Yesus tadi, mereka terlelap tidur. Oleh karena apa? Itu adalah bisikan daripada iblis. Mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak bersiap untuk berdoa dan menantikan segala yang terjadi di dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus di dalam nats firman Tuhan ini. Oleh karena itu adik-adik, saat ini kita akan sampai kepada masa-masa Prapaskah, Via Dolorosa. Kita akan memasuki itu. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Yesus akan memulai, bagaimana Dia dengan sepenuh hati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini, bahwa Dia akan menggantikan posisi kita untuk disalibkan. Maka kita akan mengikuti bagaimana Yesus akan sampai kepada salib itu. Nah, adik-adik, ingatlah di ayat 41 tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Agar sekiranya roh Allah yang di dalam diri kita menguatkan kita untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani, jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, pernah yang tanya waktu kita masih pernah jumpa, berapa kali adik-adik berdoa satu hari? Ada yang mengatakan 3 kali inang, 5 kali inang, 2 kali inang. Ada yang mengatakan bangun tidur, sebelum tidur, makan pagi, makan siang, dan makan malam 5 kali inang, gitu dia katakan kan. Tetapi jikalau kita melihat makna dari kata Yesus ini, berjaga-jagalah dan berdoalah, yang dalam artian setiap waktu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi setiap waktu harus kita pakai untuk berdoa, karena di dalam doalah kita memohon kepada Tuhan atas berkat, penyertaan, perlindungan dan segala sesuatunya yang boleh kita sampaikan kepada Dia. Berjaga-jaga dan berdoalah. Itulah yang saat ini dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita, orang-orang yang dikasihinya, agar kita meneladani Yesus di dalam hal berdoa, agar tidak kita mudah untuk dihasut oleh iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini di situasi pandemi ini, kita harus tetap tinggal di dalam doa kita. Kita harus semakin yakin dan teguh di dalam iman kita, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami meneladani anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam hal berdoa, agar ketika kami pun mengalami berbagai tantangan, ketika kami menghadapi rintangan, ataupun ketika di dalam hati kami sedang sedih ataupun sedang mengalami berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap tinggal di dalam doa kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami dan berserah diri kepadamu, agar seperti yang Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demikianlah yang terjadi Tuhan, kehendak-Mu lah yang Kau jadikan di dalam hidup kami ini. Bapa yang baik,
Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan dari orang tua kami juga Tuhan. Engkau yang memberkati, menjaga, melindungi, dan memberikan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, panjang umur, dan berkat kelimpahan kepada seluruhnya Tuhan, agar tetap bersuka cita di dalam kehidupannya. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruhnya, setiap kegiatan dan aktivitas kami, agar Engkaulah yang tetap kami andalkan untuk memberkati kami. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kami mengundang guru sekolah minggu untuk kembali. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Ingat ya, pesan Inang Bibel, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan tetap berdoa dan berjaga-jaga. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita kumpulkan persembahan ya adik-adik, dan kita buka buku ND Sekolah Minggu nomor 80 ayat 1. Songgok Tuhan Midina di Jolomon. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.